pemirsa Silver TV, kali ini kita berbincang dengan Ketua Dirwaster Lembaga KPK Sumatera Selatan. Betul ya? Ya. Adapun perbincangan kita hari ini mengenai kegiatan yang dikerjakan oleh lembaga KPK selama beliau ini menjabat sebagai ketua atau Dirwaster LKPK Sumatera Selatan. Baik, sebelumnya kita perkenalkan ya, ini ketua Dirwaster, tolong perkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ali Muab. Alhamdulillah sekarang masih menjabat Dirwaster Lembaga KPK Provinsi Sumatera Selatan. Ini Pak Ali Muab, ya, kita ingin menggali lebih dalam ya terkait kegiatan LKPK selama dijabat oleh Bapak. Ya. Nah, Bapak memimpin LKPK Sumatera Selatan itu sudah berapa lama? Alhamdulillah untuk memimpin Lembaga KPK Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Berarti sudah Kurang 3 tahun. Sudah jalan. Sudah 3 tahun ya. Nah, terus kegiatan apa aja dalam lembaga yang Bapak pimpin? Ya, kegiatan-kegiatan yang kami kerjakan ya, perlu diketahui Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi ialah lembaga independen, lembaga yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat kami, Bapak Haji Muhammad Firdaus Oilodo, Sarjana Hukum, yang mana tugas pokok dari lembaga KPK ini ialah pengawasan kinerja pemerintah dan swasta, pengawasan dana APBN dan APBD. Kemudian perlu diketahui untuk lembaga KPK ini kami juga mempunyai lembaga bantuan hukum, ya, yang mana LBH KPK ini terdiri dari beberapa advokat, ya, pengacara yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini. Oh, berarti LKPK ini ada LBH ya? Iya, ada LBH. Baik, kepada sahabat Silver TV, jika seandainya perlu bantuan hukum ya terkait permasalahan apapun, pihak LBH KPK dalam hal ini siap ya untuk mendampingi ya, untuk mendampingi itu seluruh permasalahan ya Pak ya, baik Ya. itu permasalahan kriminal ya, terus ekonomi, sosial dan lain sebagainya ya. Kemungkinan nanti besarnya para sahabat seperti itu ingin menggunakan LBH KPK. Nah, terus gini Pak ya, kami lihat ya itu ada beberapa kegiatan di lapangan, yaitu kami lihat sering mendampingi masyarakat. Nah, itu seperti apa loh? Kinerja mendampingi masyarakat terkait limpahan permasalahan masyarakat yang dilimpahkan kepada pihak LKPK gitu. Iya, alhamdulillah semenjak mendapat SK dari Pak Ketua Umum dari tahun 2019 sampai sekarang ya, kami sering mendapatkan amanat dari masyarakat, ya, yang mana masyarakat telah memberi kuasa kepada kami selaku lembaga KPK dan LBH KPK, yaitu untuk pendampingan hukum masyarakat yang membutuhkan jasa kami. Salah satunya untuk tahun kemarin itu ada permasalahan sengketa tanah ya, yang hutan. Itu kami dampingi masyarakat untuk mendapatkan haknya, yang mana haknya dirampas oleh salah satu perusahaan di Kabupaten Musirawas ini. Ada pendampingan hukum dari kami, dari LBH KPK. Alhamdulillah harapan masyarakat itu dipenuhi oleh pihak perusahaan. Selain dari pendampingan hukum masyarakat,
kami juga sering membantu masyarakat yang lemah. Mana kemarin salah satu masyarakat Desa Surok yang mana lahannya juga bersengketa dengan pihak perusahaan. Jadi kami diamanatkan oleh LBH KPK kemarin untuk memblokir HGU perusahaan PT Kamistari yang bermasalah. Alhamdulillah itu berhasil diblokir HGU-nya oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lawas. Kemudian kami juga dalam pengawasan kinerja pemerintah, kami juga sering melapor, ya, ada beberapa kepala desa. Alhamdulillah laporan kami juga diterima di Inspektorat Apif, Kejaksaan, dan di Tipikor di Polres Musirawas. Alhamdulillah ya, kerugian negara itu dikembalikan oleh para pelaku koruptor. Kemudian untuk di Lubuk Linggau kami juga sering melakukan aksi-aksi, ya, yang mana kami ingin jelas, ya, bahwa Lubuk Linggau Musirawas berdasarkan keterangan masyarakat tentang perbatasan ini sering jadi permasalahan, Pak. Alhamdulillah berkat kami aksi dan menyampaikan aspirasi, perbatasan Lubuk Linggau Musirawas itu sudah diperjelas oleh Pak Ditapem, ya, bagian tata pemerintahan antara Tapem Musirawas, Lubuk Linggau, dan ditengahi oleh Tapem Provinsi. Kemudian kami juga mendampingi, ya, masyarakat untuk mempertahankan haknya, terutama di perbatasan antara Musirawas dan Palawang. Kami juga menyampaikan berdasarkan data-data yang kami terima, alhamdulillah, ya, sebenarnya wilayah Musirawas di daerah Muara Saling itu lebih kurang 3,5 kilo, ya, 3,5 kilo itu sebelah kiri. Kalau kita mau ke Palawang itu masuk wilayah Musirawas. Karena beberapa tahun yang lalu sebelumnya itu diklaim oleh pihak Pemkab Palawang bahwasanya daerah yang kita kuasai sekarang masuk Musirawas itu dianggap pihak Pemkab Palawang itu masuk daerah beliau. Tapi alhamdulillah berkat Tapem Provinsi turun, Tapem Kabupaten Musirawas turun, jadi sekarang yang perbatasan Musirawas dengan Palawang itu sudah resmi masuk Musirawas yang panjangnya lebih kurang 3,5 kilo dari perbatasan. Itu sengketa itu tahun berapa itu? Yang mengenai perbatasan antara wilayah Musirawas dengan wilayah Palawang itu? Itu dari tahun 2020. Kemudian kami juga menyampaikan dengan camat berdasarkan data-data yang kami ada. Ya, alhamdulillah kami minta Pemkab Palawang itu yang pasok perbatasan di batas antara Palawang dan Musirawas itu ya dihancurkan. Jangan masang patok wilayah di daerah Musirawas. Nah, jadi kesimpulannya perbatasan antara Palawang dan Musirawas itu jalan raya. Di sebelah kiri itu masuk Musirawas, jalan raya di perbatasan, sebelah kanan itu Palawang. Kalau kita dari Musirawas menuju Palawang. Sedangkan yang diklaim oleh Palawang kemarin itu 150 meter dari jalan raya, patok batas wilayah. Nah, itu tidak diterima oleh masyarakat setempat, dan kami juga menyampaikan kepada Pemkab. Ya, alhamdulillah laporan kami ditindaklanjuti dan ditengahi oleh Tapem Provinsi. Jadi sangat jelas sekali batas-batas wilayah itu masuk Musirawas. Jadi sekarang perbatasan Palawang dengan Musirawas yang sebelah kiri itu jalan raya. Itu untuk pemerintahan. Kemudian pada tahun 2020 ya, di masa Covid, ya, kami juga melakukan aksi, ya, pada rekan kami yaitu KAK, ya, Koalisi Anti Korupsi, ya, gabungan dari beberapa lembaga. Alhamdulillah kami mendapat apresiasi waktu itu dari Bupati Musirawas yang lama, bahwasanya kami mendesak pihak perusahaan untuk membayar HGU sebesar estimasi itu 46 miliar. Alhamdulillah perusahaan itu membayar HGU dan pemerintah Kabupaten Musirawas mendapatkan
PAD yang lebih dari target tahun-tahun sebelumnya. Itulah sebagian besar kegiatan sosial kami untuk pemerintah Kabupaten Musirawas dan untuk masyarakat yang ada di Musirawas, Pulau dan Utara. Itu kegiatan bagi sosial. Dan lain daripada itu juga kami tahun kemarin itu ada pembagian takjil juga untuk yang menjalani ibadah puasa. Kami bagi itu 500 takjil yang kami bagikan untuk masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan yang kami kerjakan ini 80% itu sosial, 80% sosial untuk pemerintah dan masyarakat. 20%-nya ya untuk kepentingan kita lah, kepentingan perut lah, yang jelas itu lah. Oke, sahabat Sidot TV, barusan kita sudah mendengar ya cerita dari Ketua atau Dirwaster RKPK Sumatera Selatan terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dikerjakan selama ini ya. Jadi kepada sahabat Sidot TV ya, jika ingin ya memerlukan bantuan hukum ataukah ingin menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, yang bisa menghubungi langsung Ketua RKPK Sumsel ya, nanti ya bisa juga menghubungi ya lewat nomor telepon yang ada di bawah ini ya. Jadi kalau untuk kedepannya nanti bisa menghubungi langsung ya, langsung ke Ketua Dirwasternya ya. Oke, baik. Nah, kalau menurut Pak Dir itu seperti apa loh ya tingkat infrastruktur yang ada di wilayah Kabupaten Musirawas ya. Sebab karena kami pantau ya sering melakukan aksi terkait dugaan korupsi ya yang dilakukan oleh pihak OPD ya, terutama yang mengenai infrastruktur atau fisik pembangunan ya. Nah, seperti apa pendapat Pak Dir ya terkait pekerjaan fisik yang dilakukan oleh pihak dinas ya terhadap Musirawas itu seperti apa pandangan Pak Dir ya? Ya, untuk pandangan kami untuk infrastruktur di Kabupaten Musirawas sejauh ini yang kami lihat sebagian besar itu sudah bagus juga Pak. Tapi ada juga teman-teman kawan-kawan dari anggota kami yang kurang memuaskan untuk masyarakat gitu. Tapi pada intinya tujuan pemerintah sudah bagus, ingin membangun daerah melalui infrastruktur ya. Tapi ada sebagian kontraktor yang nakal, mungkin ingin mengambil keuntungan yang lebih besar. Jadi ada temuan-temuan dari tim kami, bangunan tersebut kurang memuaskan, jadi kurang bagus ya. Nah, menanggapi hal ini kami juga telah melakukan investigasi ke lapangan. Jadi jangan kita mendengar dari masyarakat saja. Dan itu semua sudah kami sampaikan ke dinas terkait. Salah satunya di dinas PUPM ya. Kemudian ada juga infrastruktur di bidang pembangunan, baik dari gedung yang menjadi sorotan masyarakat ini, yaitu untuk pembangunan rumah sakit ya. Itu sudah berdiri di Moraklegi, itu sudah bagus. Kemudian di ibu kota Kabupaten Musirawas kami lihat itu belum selesai. Jadi mungkin tahun ini diselesaikan atau tahun berikutnya ya. Tapi yang jelas pada intinya tujuan pemerintah sudah baik untuk pembangunan. Tapi karena yang membangun ini adalah kontraktor yang kami anggap kontraktornya nakal, jadi pembangunannya dinilai oleh tim kami itu kurang bagus seperti itu.
Tapi itu pemerintah sudah baik, itu sudah melakukan pembangunan dan mengeluarkan dana untuk pembangunan. Tapi ada sebagian besar masyarakat ya sudah terima kasih sekali ya, terutama di daerah yang pungut-pungut ya. Daerah Morakati Lama itu nggak bisa masuk dilalui mobil. Tahun ini semenjak Bupati Musirawas Wajah Mahmud ini pembangunan sudah mengarah ke dari Morabeliti, Budanremu dan Morakati Lama. Jadi mobil sudah bisa ke arah Morakati Lama. Kalau dulu mana ada mobil bisa sampai ke desa Morakati Lama karena nggak ada akses jalan menuju ke sana. Jadi kami nilai ya, pembangunan Musirawas ada satu sisi bagus, ada satu sisi itu kurang bagus. Jadi kami lihat itu tergantung dengan pengawasan. Pengawasan baik dari dinas, dari kawan-kawan wartawan juga perlu pengawasan ya, sebagai social control. Mudah-mudahan harapan tahun-tahun berikutnya pembangunan maksimal seperti itu. Jadi pemerintah itu sudah maksimal ya untuk memajukan Musirawas ya. Ya. Tapi dikarenakan ya seringnya temuan-temuan oleh rekan aktivis, LSM dan lain sebagainya ya terkait pekerjaan yang sudah baru berumur jagung sudah hancur dan sebagainya, itu ada oknum itu ya. Itu ada oknum daripada kontraktor ataukah diduga kurangnya pengawasan dari pihak OPD ya. Padahal pemerintah Musirawas melalui Bupati ya itu sudah maksimal ya untuk membangun Musirawas ya. Oke, kepada sahabat Silver TV ya, sekarang ini jika ingin menuju ke desa Morakati Lama itu sudah ada jalan ya yang baru dibangun oleh Bupati Musirawas Ranah Mahmud ya, yaitu melalui desa Durenmu ya. Langsung desa Durenmu menuju ke desa Morakati Lama itu sudah ada jalan ya, jadi mobil sudah lancar ya, seperti dulu ya. Oke, jadi kepada sahabat ya, jika ingin menuju ke desa Morakati Lama ya tidak perlu lagi ingin menyeberangi di Gantung, tapi sekarang ini semenjak dengan ada jalan yang sudah dibangun oleh Bupati Musirawas, sekarang bisa langsung ya dengan waktu yang agak cepat ya, cepat untuk menuju ke desa Morakati Lama. Ya, oke Pak Dir ya. Nah, gini Pak Dir, anggota LKPK itu berapa banyak sih? Ya, terus seperti apakah laporan dari anggota kepada Pak Dir ya terkait kegiatan mereka di lapangan itu? Ya, untuk anggota kami dari lembaga KPK itu 50 orang. 50 orang ya. 50 orang itu berpencar. Ada di Linggau, di Musirawas, di Palembang juga ada Ogan Ilir, Palawang dan Muara Enim. Ya, hanya yang belum terbentuk ini di Moba belum terbentuk. Kalau untuk Linggau, Musirawas, Muratara itu tim kita sudah memantau semua di kota. Nah, kalau seandainya ada sahabat Silver TV yang ingin gabung ke LKPK, itu gimana caranya Pak Dir? Mungkin ada yang ingin bergabung nantinya? Ya, kalau ingin bergabung sebenarnya banyak sekali Pak yang ingin bergabung di organisasi lembaga KPK. Tapi untuk saat ini ya kita juga harus menyampaikan dengan pimpinan pusat Pak Muhammad Firdaus Lobo, sarjana hukum ya, selaku ketua umum kami. Jadi ada syarat-syarat tertentu Pak yang harus dipenuhi oleh calon anggota yang baru. Salah satunya itu komunikasi yang baik, dan kami juga membuka untuk menjadi anggota lembaga KPK ini, tapi dengan syarat training dulu selama 3 bulan. Apa sih kegiatan-kegiatan dia di lapangan dan laporan-laporan dia. Kalau memang itu sesuai, ya kita ajukan dengan Dewan Pimpinan Pusat untuk dikeluarkan KTA dan surat tugasnya. Jadi untuk anggota lembaga KPK terbuka untuk umum, tapi rekomendasinya itu kami dari pengurus
lembaga KPK Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan dengan ketua umum seperti itu. Oh, jadi dari pihak pihak Diwasser itu cuma hanya bisa merekomendasikan, nanti Ya. ditanggapi langsung oleh pengurus DPP ya. Iya, betul. Oke, jadi kepada sahabat Silver ya, kemungkinan ingin bergabung ke LPK nanti bisa menghubungi langsung ketua LPK Sulsel ya. Iya. Nah, selanjutnya ini Pak Dir ya. Tadi Pak Diwasser menyebutkan bahwa sering mendampingi masyarakat terkait sengketa lahan. Iya. Nah, sampai detik ini itu sudah berapa masyarakat yang didampingi terkait permasalahan sengketa lahan dengan perusahaan ya. Sebab dari isu-isu di Musyawas ya, semenjak berdirinya perusahaan itu sering terdengar ya sengketa tanah. Iya. Nah itu. Jadi itu sudah berapa banyak yang didampingi oleh Pak Dir? Terus seperti apa kronologisnya? Kok bisa ya terjadi sengketa antara pihak masyarakat dengan perusahaan itu ya? Nah, tuh. Sedangkan pihak perusahaan itu kan tentunya ya dalam mendirikan perusahaan dia kan harus melengkapi beberapa dokumen dan legalitas ya. Nah, terus tanah masyarakat pun itu dikuasai oleh perusahaan itu sesuai dengan prosedur. Nah, kok bisa terjadi gitu Pak Dir? Tolong jelaskan. Ya, untuk kronologis ya, bahwasanya masyarakat ya, mempunyai tanah. Masyarakat mempunyai tanah. Kemudian datanglah perusahaan, dikeluarkan izin oleh pemerintah, Kabupaten Musyawas lah maksudnya ya. Jadi masyarakat yang punya tanah ini jarang ke kebun, jarang melihat tanahnya. Tiba-tiba pas dia cek tanahnya sudah berubah, sudah ditanami sawit. Nah, ketika hal-hal seperti itu, ya ada masyarakat yang anarkis, ingin mengancam pihak perusahaan, ingin membunuh. Nah, sebagian besar itu ada yang datang ke kami karena dia ingin pendampingan hukum masalah tanah dia diserobot lah, digusur, dirusak lah oleh pihak perusahaan. Nah, oleh kami tanya dulu tanahnya dari mana, alas haknya apa. Kalau memang masyarakat mempunyai alas hak yang cukup, surat tanah yang ada dan diketahui oleh saksi, ya kami bersedia itu menjadi kuasa hukumnya, pendampingannya. Dan kami sampaikan surat itu ke kecamatan, pihak camat, kapolsek, dan kami kemudian pihak perusahaan. Nah, setelah itu kami difasilitasi oleh camat untuk mediasi. Nanti pihak perusahaan dipanggil, kami juga dipanggil dan dihadiri, diketahui oleh TPK, ya, polsek dan kami juga camat. Nah, di saat mediasi itulah kita adu debat. Dari sekian banyak yang kami urus, ini udah puluhan lah masyarakat ya di beberapa kecamatan di Musyawas. Sama permasalahan sama. Dia tidak mengetahui tiba-tiba tanah dia sudah dijual oleh masyarakat yang bukan mempunyai hak ke pihak perusahaan. Nah, ketika kita adu debat, perusahaan juga bilang dia mempunyai bukti membeli, Ya, membeli. Nah, dengan alasan dia sudah membeli dengan masyarakat. Nah, apabila masyarakat tempat dia membeli tidak bisa dihadirkan, maka lahan itu jadi status go. Jadi kewalahan juga kita mendampingi masyarakat. Masyarakat memang mempunyai hak, kemudian kita gugat perusahaan, orang yang menjual lahan dengan perusahaan nggak ada di tempat, akhirnya status go. Nah, maka dari itu kami meminta Pemkab Musyawas, karena pihak kecamatan nggak mampu lagi, kita laporkan dengan pihak Pemkab Musyawas dengan cara kita melakukan aksi demo kita untuk membela masyarakat. Nah, alhamdulillah ketika difasilitasi oleh pihak pemerintah Kabupaten Musyawas, ya sebagian besar permasalahan itu selesai. Karena masyarakat menginginkan lahan dia itu mendapatkan kompensasi, kalau tidak dia akan menguasai lahan itu kembali. Jadi sebagian besar yang kami urus lahan itu kembali ke masyarakat ya.
Kalau tidak kembali ke masyarakat, biasanya diganti dengan kompensasi. Pasti ya. Iya. Jadi kompensasi ini bermacam-macam. Tidak bisa ditentukan harga. Karena dalam pihak perusahaan juga menyampaikan dengan pihak kami selaku LBH dari masyarakat, mereka juga ingin membuat laporan ke pimpinannya. Kalau memang lahan itu sah milik klien kita, milik masyarakat, berdasarkan bukti-bukti yang ada, perusahaan siap untuk memberikan kompensasi. Jadi kompensasi bermacam-macam Pak, kadang ratusan juta, kadang itu puluhan juta, tergantung nego dan luas tanah yang telah diambil alih oleh pihak perusahaan. Tapi alhamdulillah ya, kami juga merasa bersyukur ya dengan Yang Maha Kuasa, apalagi saat ini dalam bulan suci Ramadan, masyarakat masih percaya dengan kami ya. Kami juga siap untuk mendampingi masyarakat. Tapi kadang-kadang juga kami tanpa dibayar Pak, tanpa dibayar kami tetap untuk melakukan pendampingan dengan masyarakat. Yang jelas niat baik kami, tujuan kami agar kehadiran lembaga KPK Provinsi Sumatera Selatan ini bisa membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang teraniaya ya, yang lemah ya, yang enggak ngerti berurusan hukum, berkat kita ya kita bantu masyarakat seperti itu. Nah, terus ya, Salam dulu ya. Harapan kepada pemerintah seperti apa loh untuk apa ke depan terkait permasalahan antara masyarakat dengan perusahaan itu. Jadi seperti apa harapannya kepada pemerintah? Ya harapan saya khususnya pada masyarakat ya, terkait lahan perkebunan ya. Lahan perkebunan mohon ya pada masyarakat kepada pemerintah ya, agar menekan pihak perusahaan. Jangan membeli lahan masyarakat yang bukan milik yang sah seperti itu ya. Jadi menghindari konflik ya. Menghindari konflik dan menghindari keributan tadi dan menghindari masyarakat ini kalau lahannya diambil pasti marah. Jadi kedepannya harapan dengan pemerintah Kabupaten Musirawas untuk lahan perkebunan khususnya kelapa sawit itu harus dibuat perda yang baru. Apabila ada pihak perusahaan yang mengambil alih, menggusur tanah masyarakat yang secara kehendak perusahaan itu tolong dicabut izinnya seperti itu. Cabut izin perusahaan yang nakal, cabut izin perusahaan perkebunan yang mengambil alih tanah masyarakat dengan alasan dia membeli dengan orang lain seperti itu, agar kedepannya masyarakat yang mempunyai tanah di sekitar perusahaan itu merasa nyaman ya. Itu satu. Yang kedua, tolong ditertibkan HGU-nya ya. HGU, hak guna usaha, untuk meningkatkan PAD Kabupaten Musirawas. Kami saja tahun kemarin berhasil mendesak pemerintah Kabupaten Musirawas, pihak perusahaan untuk membayar HGU. Sekarang kemarin kalau nggak salah kami baca di salah satu media masih 10 lagi Pak. 10 perusahaan di Musirawas ini yang belum ada izin HGU. Nah ini menunjukkan kepada pemerintah Kabupaten Musirawas apakah memang disengaja ya atau memang Pemkab ini mengulur-ulur waktu seperti itu. Tapi yang jelas kalau pihak Pemkab Musirawas secara tegas itu bisa luar biasa itu penghasilan PAD kabupaten. Betul ya. Kalau HGU-nya sudah dibayar semua oleh pihak perusahaan. Jadi itu harapan saya. Kemudian ini ada tambahan untuk pemerintah Kabupaten Musirawas untuk lahan peti kemas itu diperjelas lagi Pak. Ya, itu permasalahan peti kemas udah ada titik terang, tapi buktinya sekarang masih dikuasai oleh pihak perusahaan. Perusahaan itu ya. Ya. Itu padahal kan sudah diputuskan itu apa dilimpahkan kepada pemerintah ya. Iya. Tapi pemerintah diam. Tapi kenyataannya sampai sekarang itu masih dinikmati ya atau diproduksi oleh pihak perusahaan ya. Betul. Oke. Jadi dari penyampaian Pak Dir
Master LKPK barusan ya dapat kita pahami, dan kepada pemerintah ya agar bertindak lebih tegas ya terkait permasalahan pihak perusahaan ya. Contoh barusan kita dengar yang mengenai lahan peti kemas ya. Nah itu sebenarnya itu sudah sesuai dengan hasil keputusan, itu sudah dilimpahkan kepada pemerintah, tapi kenyataannya sampai saat ini itu masih dinikmati atau masih diproduksi oleh pihak perusahaan. Oke Pak, ini Pak Master. Nah selanjutnya Pak, ini Pak Dir ya, ini apa yang terakhir ya yang perlu kami ingin tahu dari Pak Dir. Sampai hari ini permasalahan apa yang sedang diproses oleh Pak Master terkait hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat ke LKPK gitu. Iya, untuk kegiatan yang menjadi PR kami dengan pihak perusahaan itu masalah di PT Binasain gitu. PT Binasain ya? Ya, karena ada 3 kepala desa yang berkuasa dengan kami, kepala desa Mangas, kepala desa Anyar, dan kepala desa Semanus Baru. Itu sudah ada dari pihak perusahaan akan memberikan lahan plasma lebih kurang 163 hektar ya. Tapi pihak kepala desa belum mau menerima begitu. Jadi itu kami selalu monitor ya. Walaupun kami menyampaikan dengan pemerintah keinginan desa sesuai dengan kesepakatan sebelumnya itu 2000 hektar lebih, tapi yang jelas PT Binasain Cemerlang telah menyampaikan dengan pemerintah yang pada intinya lahan plasma untuk masyarakat di 3 desa termasuk desa Sungai Pinang 4 desa, jadi yang berjuang kemarin itu 3 desa. 3 desa yang berjuang ya. Tapi ketika surat itu keluar itu 4 desa yang menikmati lahan plasma. Jadi ini masih dalam proses DPR kami sudah menghubungi pihak kepala desa. Perusahaan ini masih di pending, tapi pergerakan dan penyampaian kita dengan pemerintah melalui Kapolres Musirawas juga ikut hadir untuk mendampingi. Tapi karena hasil yang diberikan oleh pihak perusahaan itu belum sesuai dengan harapan masyarakat, jadi itu masih dalam proses ya. Ya. Nah terus berarti belum bisa dikatakan selesai lah gitu ya, belum ya, terkait permasalahan. Nah oke Pak Dir, ada nggak rencana ingin melakukan unjuk rasa dalam waktu yang dekat? Kalau dalam waktu dekat ada, tapi setelah Lebaran Idul Fitri Pak, karena ini masih dalam bulan puasa. Yang pertama tujuan kita beraksi nanti ya mendukung pemerintah juga untuk meningkatkan PAD-nya. Jadi yang kita kecam nanti ya perusahaan-perusahaan perkebunan ini yang belum memiliki izin yang lengkap, salah satu izin AGU seperti itu. Jadi ke depan kita tetap melakukan aksi, dan juga nanti dinas-dinas yang ada data dari kita juga kita akan sampaikan dengan pemerintah agar dinas terkait ya, yang kerjanya kurang profesional, yang hasil temuan banyak di lapangan menduga merugikan keuangan negara, itu akan juga kami yang melakukan aksi dirasa di kantor dinas Musirawas, bahkan di Lingga juga seperti itu. Jadi dikarenakan dalam masih kondisi bulan Ramadan, jadi setelah Lebaran kembali akan melakukan aksi kembali ya. Ya. Oke, kepada sahabat Siber TV ya, kita sudah berbincang dengan Ketua LKPK Sumatera Selatan yaitu Bapak Ali Mu'ab ya. Kita sudah dengar semua ya, apa-apa aja yang dikerjakan atau kegiatan yang dikerjakan selama ini ya, atau selama beliau menjabat sebagai pimpinan Dirwaster LKPK Sumatera Selatan. Oke ya sahabat, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Jangan lupa ya di subscribe ya, share dan like ya video kita agar kami tetap bersemangat ya untuk
menggali lebih dalam ya terkait hal-hal ya yang sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.